Halo guys, annyeonghaseyo, jumpa lagi dengan aku Ala Idola. Oke, di kesempatan kali ini aku mau ceritain alur cerita film yang berjudul The Switch yang dirilis pada tahun 2023. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung cus ke alur ceritanya. Film ini tentang seorang pria bernama Park Kang. Dia adalah seorang aktor terkenal yang lagi naik daun. Diceritakan Park Kang saat itu tengah mencapai puncak karirnya. Bahkan kesuksesannya itu juga dirasakan oleh sang ibu untuk bebas berbelanja keliling dunia. Kang bisa dibilang aktor yang sombong dan merasa hebat. Dia itu udah merasa punya semuanya, baik itu harta maupun karir. Kang tinggal di apartemen mewah. Dia membeli penthouse yang harganya mahal banget. Kemana-mana, Park Kang ditemani oleh seorang manajer bernama Jo Yoon. Cerita sedikit tentang masa lalu sang manajer. Dulunya Jo Yoon juga seorang aktor, tapi karena nggak mendapatkan peran yang bagus, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti berakting. Kemudian menjadi manajernya Park Kang untuk mendapatkan penghasilan. Dia bertugas memanage semua urusan dan jadwal-jadwalnya Park Kang. Suatu malam, Park Kang menghadiri acara award untuk para insan perfilman. Di acara itu, Park Kang mendapatkan award sebagai aktor pria terbaik. Di atas panggung, Kang pun memberikan kata sambutan. Dia mengatakan gak menyangka bisa berada di titik ini. Sejak 10 tahun karirnya menjadi aktor. Padahal dulu dia cuma orang miskin yang berasal dari tempat terpencil. Di tempat berbeda, ada seorang perempuan bernama So Hyun yang menonton Park Kang menerima penghargaan di TV. So Hyun adalah mantannya Park Kang ketika dia miskin dulu. Dia baru kembali dari New York untuk membuka pameran seninya di Seoul. Malam itu adalah malam Natal tanggal 24 Desember. Sebenarnya, Jo Yoon mau langsung pulang untuk menghabiskan malam Natal bersama anak dan istrinya. Tapi karena Park Kang gak mau sendirian, jadi dia mengajak Jo Yoon minum-minum dulu di bar tua di pojokan jalan. Sebuah bar tempat dia sering minum dulu ketika dia masih miskin. Di tempat itu mereka mengobrol-ngobrol sambil mengingat masa lalu mereka. Jo Yoon dan Park Kang sebenarnya pernah ikut audisi berdua hingga masuk ke babak final. Gak disangka ternyata nasib membuat Park Kang jadi aktor terkenal dan Jo Yoon berhenti akting kemudian menjadi manajer. Jo Yoon mengatakan, andai saja Park Kang yang gak lulus audisi, mungkin Park Kang udah nikah dengan So Hyun dan hidup bahagia. Mendengarkan hal itu, Kang pun jadi teringat gimana dia dulu memutuskan So Hyun di bar ini 10 tahun yang lalu, sehingga mereka pun berpisah. Kang mengejar karir aktornya, sedangkan So Hyun pergi ke New York untuk memperdalam ilmu seninya. Setelah dari bar itu, Kang masih ingin mengajak Jo Hyun minum di bar lain. Tapi karena ini malam Natal, Jo Hyun ingin pulang bersama keluarganya di rumah. Jadi dia pun menyuruh Kang untuk naik taksi dan pulang sendirian. Ketika di dalam taksi, Kang yang mabuk diajak ngobrol oleh si supir. Bapak ini merasa beruntung karena malam Natal bisa mendapat penumpang aktor terkenal. Si bapak mengatakan, pasti senang banget dan bahagia karena udah punya semuanya. Namun Kang menjawab, si bapak gak akan tahu apa yang dia rasakan. Supir taksi itu pun mengatakan, kaya dan terkenal bukanlah jawaban untuk hidup bahagia dan merasa puas di dunia ini. Tiba-tiba supir ini pun memberikan pertanyaan yang gak masuk akal. Jika Kang diberikan kesempatan kedua untuk mengubah masa lalu, apa yang akan Kang lakukan? Bapak supir ini seperti bisa membaca pikirannya Kang yang sedang mabuk. Supir ini pun mengatakan, apakah Kang pernah berpikir gimana jadinya kalau dia gak putus dengan So Hyun? Jadi di malam Natal itu, si bapak supir ini mengatakan akan mengubah pikiran itu menjadi kenyataan. Keesokan paginya, Kang terbangun di lantai kayu sebuah rumah sederhana. Dia bangun dalam keadaan bingung setengah mati dengan pemandangan yang ada di depannya. Dia melihat ada 2 orang anak kecil yang memanggilnya ayah. Kemudian dia lebih nggak percaya ketika melihat sosok perempuan datang. Siapa lagi kalau bukan So Hyun, yang ternyata adalah istrinya. 아파트 여기서 샀어? 순대수 사면 돌아가. 내가 지금 꿈꾸고 있는 건가? 네가 어떻게... 여기 어디야? 어디긴 어디야, 니네 집이지. 니네 집? Kang mendapatkan penjelasan bahwa dia lagi berada di rumahnya sendiri dan 2 orang anak kembar itu adalah anaknya. So Hyun pun mengira kalau Kang belum sadar dari mabuknya karena terlalu banyak minum tadi malam. Kang masih belum menerima kejadian yang menimpa dirinya di pagi itu. Dia pun mencoba menelpon Jo Hyun, namun HP si manajer itu tidak bisa dihubungi. Kang pun memutuskan untuk pergi kembali ke apartemennya.
Dengan santainya dia pun masuk ke dalam dan mengherankan petugas keamanan karena dia nggak dikenal sebagai salah satu penghuni. Kang dengan santainya naik ke lantai atas. Dia pun mencoba membacet kode pintunya, namun tertolak. Kang malah kaget karena orang lain yang membuka pintu tersebut. Kang jadi berpikir bahwa ada pencuri yang masuk ke dalam apartemennya. Dia pun kemudian menerobos masuk ke dalam hingga petugas keamanan pun ikut mengamankannya. Suasana jadi kacau karena yang punya rumah mengira Kang adalah selingkuhan istrinya. Kang terus-menerus mengatakan kalau dia adalah seorang aktor terkenal. Padahal gak ada satu orang pun yang mengenalnya. Singkatnya, Kang pun berakhir di kantor polisi. Dia malah marah-marah di sana. Sampai-sampai polisi menjelaskan bahwa apartemen itu bukanlah miliknya, seperti yang tertulis di database. Kang jadi stres banget. Gimana mungkin dalam semalam semua kekayaan yang dia punya hilang begitu saja. Kang pun tambah malu ketika Sohyun datang menjemputnya. Sohyun datang sebagai seorang istri. Tapi Kang mengatakan kalau Sohyun bukanlah istrinya. Tentu saja Sohyun marah dan mengira kalau Kang meminta cerai darinya. Polisi ini pun mengatakan kalau Kang kayaknya kurang sehat karena dari tadi mengaku-ngaku sebagai aktor. Mereka berdua pun kemudian pulang. Kang masih bertanya-tanya apakah benar dia menikahi Sohyun. Karena dianggap ngawur, Sohyun pun kembali memberikan tamparan pada Kang supaya dia cepat sadar. Di waktu yang bersamaan, Kang melihat sebuah taksi melintas. Dia pun kemudian teringat. Setelah minum-minum dengan Jo-hyun, dia naik taksi dan berbicara dengan drivernya. Setelah itu, kejadian ini semua dialami. Sesampainya di rumah, So-hyun memarahinya lagi karena Kang berbicara ngawur. Kang juga berkenalan dengan putrinya yang bernama Rohi. Kang pun mengatakan pada Rohi kalau dia hilang ingatan. Dia nggak bisa mengingat kehidupannya bersama So-hyun. Saat itu So-hyun mengatakan bahwa dia akan pergi menemui temannya setelah kelas seni selesai. Jadi dia menyuruh Kang untuk menjaga anak-anak. Tentu saja Kang nggak mau dan menyuruh So-hyun menyewa babysitter. Mendengarkan hal itu, So-hyun menganggap Kang masih mabuk. Uang sewa rumah aja belum bayar. Malahan So-hyun menyuruh Kang untuk berhenti minum-minum. Sebenarnya Kang masih ingin mencari jawaban tentang supir taksi kemarin. Jadi Kang pun membawa mereka berdua. Kang mendatangi perusahaan taksi untuk bertanya tentang taksi yang membawanya kemarin malam. Tapi ciri-ciri taksi yang dimaksud gak ditemukan di sana. Untuk mengetahui kehidupannya saat itu, Kang pun menanyakan beberapa hal pada anak kembarnya. Rohi mengatakan kalau Kang adalah aktor, tapi gak terkenal. Rohi pun menunjukkan Kang yang lagi berada di sebuah acara TV. Kang kaget dia mendapatkan peran figuran di sana. Malam harinya, So-hyun menyuruh Kang bercerita tentang kejadian tadi pagi. Kenapa Kang mendatangi apartemen orang lain. Jadi Kang pun menjelaskan bahwa dia seperti datang ke dunia yang berbeda semenjak menaiki taksi aneh tadi malam. Kehidupan bersama So-hyun adalah kehidupan yang gak dia pilih. Dan supir taksi itu memberikannya pada Kang. Sehingga Kang berakhir seperti ini. Tentu aja So-hyun menganggap semua yang dikatakan Kang cuman bualan aja. Ketika waktu tidur, Kang pun jadi canggung ketika So-hyun tidur bersamanya dalam satu ranjang. Bayangin aja, selama ini dia tidur sendirian. Malam ini dia malah tidur bersama orang yang pernah dia cintai. Hari-hari bersama keluarganya pun Kang jalani. Kehidupan yang sebelumnya gak pernah dia miliki. Di mana dia harus tidur bersama, makan bersama, gak tahan dengan kenakalan anak kembarnya, dan juga dia harus menjadi sosok seorang ayah yang diperlukan di rumah. Kang belum punya hubungan emosional dengan anak-anaknya ini. Kang malah belum bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya tersebut. Kehidupan yang berulang-ulang dan membosankan bagi dirinya. So-hyun mengingatkan bahwa Kang adalah jadwal syuting bersama Mystic TV untuk acara drama. Mystic TV bisa dibilang adalah sebuah channel TV dengan rating rendah dan drama yang jelek. Sebenarnya hasil aktingnya itu bagus banget. Bahkan So-hyun dan anak-anaknya memberikan pujian padanya. Tapi tetap aja bagi Kang, drama di channel itu adalah sampah. Di saat itu Kang ditelepon oleh temannya yang bernama Woo-hee. Kang kemudian disuruh membantu mempromosikan pergelaran teaternya. Ternyata selain di TV, Kang di kehidupan ini juga mencari uang lewat pertunjukan teater. Kepada Woo-hee, Kang bertanya tentang Jo-hyun. Kenapa dia nggak bisa dihubungi? Woo-hee pun mengatakan bahwa Jo-hyun saat ini lagi tur untuk mempromosikan film box office-nya. 조연 선배 영화 개봉했잖아. 야, 걔 요즘 영화 찍냐? 무슨 역할인데? 대사는 있냐? Benar saja, setelah dibuktikan, ternyata Jo-hyun yang jadi manajernya kemarin adalah aktor terkenal di kehidupannya yang sekarang.
Kang baru menyadari bahwa karirnya saat ini tertukar dengan Jo Hyun. Pada suatu hari, Kang mencoba mendatangi kantor agensi tempat Jo Hyun bekerja. Dengan menerobos masuk ke atas, akhirnya Kang berhasil bertemu dengan Jo Hyun yang ternyata masih mengenal Pak Kang. Jo Hyun pun kemudian ngajak Kang untuk makan bareng. Dari pembicaraan sambil makan itu, Kang mendapatkan informasi kalau ternyata Jo Hyun bisa menjadi aktor karena Kang mengundurkan diri ketika di final audisi demi mengejar So Hyun ke bandara. Karena itulah Jo Hyun yang tampil dan menjadi aktor di dunia ini. Setelah makan dengan Jo Hyun, Kang pun kemudian pergi menyusul So Hyun di galerinya. Dari kata-kata Jo Hyun tadi, Kang menyadari bahwa ternyata dia melepas kesempatan audisi itu untuk mengejar So Hyun. Berbeda banget dengan kehidupannya yang kemarin. Kang malah memutuskan So Hyun demi mengejar karirnya. Perlakuannya pada So Hyun pun mulai saat itu menjadi lebih manis. Kang bertanya, apa jadinya jika So Hyun pergi ke New York 10 tahun lalu? So Hyun mengatakan kalau saat ini dia menyukai kehidupannya yang sekarang dengan Kang dan juga anak kembar mereka. Singkat cerita, pada suatu malam, Woo-hee dan Pak Kang mengadakan pertunjukan teater mereka. Jo Hyun yang hadir pada malam itu malah tertidur karena mengantuk menonton pertunjukannya. Setelah itu, mereka semua pun ditraktir Jo Hyun makan malam. Jo Hyun terlihat tertarik pada Yoo-hee, yang memang di kehidupan yang lain mereka juga saling menyukai. Jo Hyun sangat royal pada malam itu, hingga meninggalkan kartu kreditnya untuk dipakai mereka makan sepuasnya. Ketika di rumah, Kang berpesta dengan So Hyun dan teman-temannya dengan daging yang dibawa dari rumah makan tadi. Kalau Kang adalah aktor yang gak terkenal, tapi dia cukup digemari di kalangan ibu-ibu komplek. 산다는 게 다 그런 거지. Keesokan paginya, rumah mereka didatangi oleh ibunya Kang. Si ibu yang ada di kehidupan ini berbeda banget dengan si ibu yang ada di kehidupannya yang kemarin. Di sini, ibunya lebih cerewet karena Kang yang gak sukses. Apalagi ternyata Kang udah memutuskan untuk keluar dari acara TV yang kemarin. Setelah mengunjungi anak dan cucunya, Kang pun kemudian mengantarkan ibunya ke terminal untuk pulang. Si ibu mendoakan semoga anaknya ini bisa mendapatkan peran yang bagus seperti Jo Hyun. Tak lupa, si ibu juga tetap memberikan uang pada Kang. Si ibu menyuruh Kang untuk mentraktir keluarganya dan juga membelikan bunga untuk makam ayahnya Kang. Perintah ibunya pun segera dilakukan olehnya. Tapi seperti biasa, Kang gak mau masuk ke dalam makam untuk mendoakan si ayah. Ternyata, Kang punya masa kecil yang buruk dengan ayahnya, sehingga dia selalu gak mau datang ke makam ayahnya itu. Di waktu yang lain, Kang mengikuti sebuah audisi untuk menempatkan peran utama. Sebenarnya dia sudah berakting sangat bagus, tapi karena diketahui kalau Kang adalah teman baiknya Jo Hyun dan sering nongkrong bareng, sutradara ini malah menyuruh Kang untuk membujuk Jo Hyun main di film ini. Tentu saja Kang jadi kesal dan menceritakan hasil audisinya pada Jo Hyun. Padahal Jo Hyun sengaja nggak ikut audisi itu supaya Kang dipilih. Dengan audisi yang sulit, ditambah lagi Kang harus bisa menghasilkan uang untuk keluarganya. Jo Hyun paham, Kang nggak bisa lagi menghabiskan waktunya untuk ikut audisi demi audisi. Jadi, karena Jo Hyun butuh orang yang dia percayai, dia pun menawarkan Kang untuk jadi manajernya. Di malam itu Kang menolak tawaran itu karena saat ini dia sudah merasa kalau kehidupannya benar-benar tertukar. Keesokan harinya Kang kesulitan menghubungi So Hyun. Di galerinya juga nggak ada. Bahkan ada pengumuman kalau So Hyun nggak menerima kelas lagi. Ketika sedang menemani anak kembarnya main di taman, Rohee bertanya tentang tanda tangan yang biasanya para aktor berikan pada fans. Kang pun menunjukkan pada Rohee gimana cara dia menandatangan. Melihat hal itu, Rohee mendoakan ayahnya suatu hari nanti bisa memberikan tanda tangan pada orang lain. Lagi asik ngobrol, Roha malah mengalami kecelakaan ketika bermain di sana. Mereka pun segera berlari untuk membawa Roha ke rumah sakit. Singkat cerita, So Hyun pun datang menyusul. Ketika itu ketahuanlah kalau So Hyun ternyata kerja di sebuah minimarket. Kang jadi tersinggung karena So Hyun gak mengabarinya. So Hyun cuma membuat Kang menyedihkan sebagai kepala keluarga. Kang pun mengecek ATM-nya yang udah nggak bersaldo lagi. Kang jadi kesal dengan dirinya versi sekarang karena nggak menghasilkan apa-apa selama 10 tahun terakhir. Karena nggak ada pilihan, dia pun kemudian menerima tawaran menjadi manajernya Jo Hyun. Mulai hari itu, Kang pun mendapatkan pekerjaan baru. Dan mulai hari itu juga, kehidupannya benar-benar tertukar dengan Jo Hyun. Berbekal pengalaman memperkerjakan Jo Hyun di kehidupannya yang kemarin, Kang jadi tahu bagaimana caranya menjadi seorang manajer.
Dari mempersiapkan agenda, melayani Jo-hyun di area syuting, sampai melindungi Jo-hyun dari skandal. Benar-benar saat ini, di kehidupan ini, Pak Kang mengerjakan apa yang Jo-hyun kerjakan di kehidupan sebelumnya. Kang juga nggak segan-segan memberikan saran pada Jo-hyun terkait permintaan gaji untuk proyek film ataupun iklan. Kang menggunakan pengalaman 10 tahunnya supaya Jo-hyun bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Di area syuting, kadang-kadang Kang juga membantu Jo-hyun sebagai lawan untuk membaca naskah. Sampai-sampai Kang terbawa emosi karena udah lama dia nggak baca naskah. Malahan dulu dia malas-malasan untuk menghafal naskahnya, walaupun dia adalah aktor terkenal. Saking lamanya Jo-hyun menghafalkan naskah, sutradara sampai-sampai kehilangan pemain figuran yang udah nggak tahan menunggu kesiapan si Jo-hyun. Akhirnya, sutradara pun mencoba untuk menawarkan peran itu pada Kang. Karena menimbang Kang juga pernah jadi aktor drama. Tentu saja Kang mau melakukannya. Kang melakukan pekerjaannya dengan bagus. Aksinya menunggang kuda, bahkan mendapatkan pujian dari sutradara. Malahan, Jo-hyun cuma bisa menunggang kuda dengan properti syuting. Berbeda dengan kehidupannya yang kemarin, kali ini Kang melakukan pekerjaannya sebagai aktor dengan totalitas dan profesional. Bahkan keluarganya di rumah begitu kagum dengan performanya saat ini. Kang juga udah mulai menikmati kehidupannya sebagai kepala keluarga. Dia sekarang lebih sayang dengan keluarganya. Punya kedekatan emosional dan kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa makan dengan nyaman, bahkan membayar tagihannya tepat waktu karena penghasilannya yang udah stabil. Namun ternyata perubahan ini menarik perhatian So-hyun. Apalagi ketika Kang membawa mereka ke unit apartemen milik Jo-hyun yang akan dipinjamkan pada Kang untuk mereka tinggali. So-hyun pun gak setuju dengan rencana itu. So-hyun menganggap karena uang, Kang jadi berubah dengan instan. Kang jadi mau melupakan dan ingin pergi dari rumah kecil mereka di mana mereka merintis kehidupan mereka di sana. Banyak kenangan-kenangan bersama si kembar yang So-hyun nggak mau hilangkan demi pindah ke unit apartemen ini. Sebenarnya, Kang cuma ingin memberikan yang terbaik untuk istri dan anaknya. Namun sayang, Kang malah berpikir seperti Kang di kehidupan sebelumnya. Padahal bagi So-hyun, bukanlah itu yang terpenting. Karena itu, mereka pun jadi bertengkar. Ketika malam hari, Kang yang gak bisa tidur, mencoba mendatangi kamar anak-anaknya. Ia sadar bahwa di kehidupannya yang sekarang, kemewahan bukanlah sesuatu yang wajib dikejar. Kang langsung belajar dari kesalahannya di kehidupannya yang dulu. Bahwa saat ini, dia lebih bahagia walaupun hidup jauh dari kemewahan. Tapi kondisi ini jauh membuatnya senang daripada kaya raya hidup sendirian tanpa keluarga. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan. Kang udah berhasil move on dan melupakan kehidupannya yang lama. Bahkan, Kang juga berhasil menyelesaikan perannya di drama yang dimainkan bersama Jo-hyun. Akhirnya, Kang juga punya banyak penggemar di luar ibu-ibu komplek rumahnya. Bahkan, sutradara memuji performa bagusnya selama ini. Sutradara juga mengatakan bahwa Jo-hyun dan Pak Kang seharusnya bertukar posisi. Karena Jo-hyun lebih cocok jadi manajer daripada Pak Kang. Kang juga mendapatkan sesi wawancara khusus yang melambungkan namanya. Dari aktor figuran menjadi manajer, dari manajer menjadi aktor, perjalanan luar biasa dari seorang Pak Kang. Hal itu juga membuat keluarganya bahagia dengan pencapaian tersebut. Namun walau begitu, Kang tetap bekerja menjadi manajer untuk Jo-hyun. Ketika Jo-hyun mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik, secara mengejutkan di atas panggung, Jo-hyun berterima kasih kepada Pak Kang teman lamanya. Karena tanpa Pak Kang, mungkin Jo-hyun gak akan mendapatkan semua pencapaiannya itu. Aku mengatakan Jo-hyun lebih hebat daripada dirinya. Untuk merayakan penghargaan itu, Jo-hyun mengajak Kang minum di bar tua. Jo-hyun memberitahu bahwa ada lowongan peran untuk drama berikutnya. Tapi syutingnya dilakukan di luar negeri selama 3 bulan. Kang menolak tawaran itu karena dia nggak mau meninggalkan keluarganya selama itu. Kang lebih memilih untuk mencari pekerjaan lain. Di bar itu, Jo-hyun mengatakan kalau dia jatuh cinta pada Woo-hee, si gadis tomboy. Bahkan Jo-hyun rela menukar kehidupannya dengan Kang. Ketika mereka selesai, Jo-hyun pun dijemput oleh Woo-hee, sedangkan Kang memilih untuk naik taksi. Malam ini adalah malam Natal. Kang sebenarnya mengulang kembali dengan apa yang terjadi setahun yang lalu. Hanya saja dia belum sadar karena asik video call dengan anak istrinya. Sampailah ketika driver itu berbicara dan bertanya, gimana kehidupan Kang yang sekarang? Kang jadi teringat, ternyata
Setahun menjalani kehidupan di dunia ini membuat Kang lupa dengan kehidupannya yang lalu. Bahwa waktu yang tersisa tinggal sedikit dan Kang akan kembali ke kehidupan aslinya. Namun Kang gak mau kembali dan ingin tetap tinggal. Tapi apa daya, dia memang harus kembali keesokan paginya. Kang pun marah karena driver taksi ini seenaknya mengatur-ngatur kehidupannya. Tiba-tiba mobil pun diberhentikan. Sosok driver ini ternyata adalah ayahnya. Ayahnya memberitahu pada Kang kalau dia menyesal sudah melewatkan waktu bersama Kang karena terlalu fokus bekerja. Momen itu menjadi momen yang emosional karena memang Kang gak pernah berbicara pada ayahnya. Bahkan sampai ayahnya meninggal dunia. Kang pun kembali ke rumah. Dipeluknya anak kembarnya dengan erat. Ketika malam hari, Kang pun mengantarkan kedua anaknya tidur. Kang memandang kedua anak itu begitu dalam. Karena dia tahu keesokan paginya, dia nggak akan bertemu dengan anak-anaknya lagi. Setelahnya, Sohyun kemudian menunjukkan foto masa kecil Kang bersama ayahnya. Memang hubungan mereka nggak spesial, tapi kejadian di taksi tadi mengubah pandangan Kang tentang betapa berharganya waktu bersama keluarga. Dia pun mengakhiri kehidupannya ini dengan tidur bersama istrinya. Sambil mencoba mengikhlaskan bahwa momen ini akan hilang besok paginya. Kang terbangun di apartemen mewahnya. Dia pun amat sedih seperti kebahagiaannya direnggut pada pagi itu. Di saat yang sama, Jo-hyun sang manajer pun muncul. Kang bertanya tentang So-hyun yang katanya kembali ke Korea dan mengadakan pameran lukisannya. Jo-hyun pun membenarkan dan memberikan info kalau hari ini adalah hari terakhir So-hyun menggelar pameran. Mendengar hal itu, Kang jadi kaget. Dia pikir waktu udah berlalu lama setahun. Ternyata di kehidupan aslinya, waktu cuma berlalu 1 hari. Sebelum pergi, Kang menyuruh Jo-hyun untuk ikut audisi lagi dan akting kembali. Kang akan membiayai semuanya untuk itu. Kang pun pergi ke galeri tempat So-hyun menggelar pameran lukisannya. Sesampainya di sana, ternyata acara udah selesai dan tempat itu udah mulai dikemasi. Namun Kang kaget ketika dia melihat ada satu lukisan yang dia kenali. Satu lukisan dengan gambar rumah yang dia tinggali di kehidupan mimpinya. So-hyun ternyata belum pulang. Dia bertanya pada Kang, kenapa Kang ada di sana? Tanpa basa-basi, Kang bertanya bagaimana So-hyun bisa membuat lukisan itu. Supaya lebih mudah menjelaskan pada So-hyun, Kang mengajak So-hyun pergi ke suatu tempat. 1 jam perjalanan itu pun mereka tempuh untuk mendatangi sebuah lokasi terpencil di mana di sana ada rumah yang ada di lukisannya So-hyun. 난 이 집에서 너와 함께 크리스마스를 보냈고 내 인생에서 가장 소중하고. Walaupun itu mimpi, tapi itu adalah momen paling bahagia dalam kehidupannya Kang. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Kang akhirnya menikahi So-hyun. Dan waktu itu dia benar-benar punya anak kembar, Rohi dan Roha. Namun bedanya, kali ini Kang akan melewatinya dari awal kelahiran mereka. Film pun selesai. Oke, plan. Jadi itu tuh mimpi, ternyata mimpinya si Kang. Tapi di sini tuh banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Contohnya misalkan di film itu diajarkan bagaimana kita caranya untuk menghargai kehidupan yang sekarang dan bersyukur untuk apa yang udah kita punya. Sukses pun bisa tercapai kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh menjalaninya. Jadi guys, plan, jangan lupa atuh di subscribe, di komen, dan di share biar aku juga menuju sukses, OTW sukses gitu guys. Dukung aku terus untuk video-video aku selanjutnya. Dan terima kasih buat yang udah setia nonton di channel aku. Oke, sampai jumpa di video-video alur selanjutnya. Bye-bye.